Seperti apa kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, kita ikuti saja alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adegan seorang anak yang berusia sekitar 6 tahun. Dia berlari-lari memanggil ibunya. Anak ini bernama Li Xuan. Dan ternyata hari itu sedang terjadi pertempuran besar antara klan Kuwu dengan para manusia. Klan Kuwu adalah sekelompok bangsa iblis. Namun pada zaman dahulu mereka hidup berdampingan dengan manusia. Saat itu kaisar iblis dari klan Kuwu yaitu Kaisar Naga berhasil ditangkap dan akan dibunuh. Namun bersamaan dengan itu seorang wanita dari klan Kuwu yang ternyata wanita ini adalah ibunya Li Xuan berusaha menyelamatkan Kaisar Naga, yang mana ternyata Kaisar Naga ini adalah kakaknya sendiri. Namun wanita ini malah terbunuh oleh guru Yixi. Saat mau membunuh Kaisar Naga, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari klan Kuwu. Dia adalah gadis suci ke-19. Dia bernama Ling Er. Dia datang untuk melindungi Kaisar Naga dan mengorbankan dirinya menjadi butiran kristal yang membungkus Kaisar Naga. Dia pun mengatakan dalam 10 tahun Kaisar Naga akan bangkit dan akan menghabisi seluruh bangsa manusia. Ucapannya itu menjadi sebuah kutukan dan hilang bersama pedang milik Kaisar Naga. Sementara itu Li Xuan yang mengetahui ibunya telah tewas, ia tidak bisa membendung lagi amarahnya. Ia berlari menghampiri guru Yixi untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Tapi apalah daya, dia hanya seorang anak kecil. Esok harinya Li Xuan ditangkap dan akan dieksekusi. Tapi bersamaan dengan itu ayahnya datang dan memohon kepada guru Yixi agar tidak membunuh anaknya. Ternyata ayah Li Xuan ini adalah manusia, sementara ibunya berasal dari klan Kuwu atau klan iblis. Anak itu terus berteriak-teriak ingin membunuh guru besar Yixi. Namun ayahnya juga terus memohon agar guru Yixi tidak membunuh Li Xuan. Ia berjanji jika suatu saat nanti anaknya membuat kekacauan dan merugikan suku manusia, dia akan bertanggung jawab dan bersedia dihukum mati. Dan juga dia berjanji tidak akan membiarkan Li Xuan keluar dari istana kerajaan. Guru Yixi pun mengatakan bahwa dia akan mengampuni Li Xuan. Namun ada satu syarat, yaitu Li Xuan akan diangkat menjadi muridnya. Tentu saja ayah Li Xuan ini setuju, yang penting anaknya tidak dibunuh. Melihat dendam Li Xuan yang begitu besar, guru Yixi kemudian menghapus ingatan Li Xuan sebelumnya, sehingga Li Xuan ini tidak ingat lagi kejadian sebelumnya. 10 tahun kemudian, Li Xuan sudah menjadi seorang pemuda yang dewasa. Walaupun ingatannya dulu pernah dihapus oleh guru besar Yixi, namun ternyata ingatan itu belum sepenuhnya terhapus. Dia kadang-kadang masih teringat ibunya, namun hanya bentuk bayangan-bayangannya saja. Ia dididik oleh guru Yixi, ia hidup dan dibesarkan di istana kekaisaran. Tetapi Li Xuan ini tumbuh menjadi pemuda yang sedikit nakal dan terkenal paling sulit diatur. Ia sangat membenci orang-orang dari kerajaan. Gurunya sendiri pun ia memanggilnya bukan dengan panggilan guru, melainkan dengan panggilan orang tua tengik. Namun dalam kesehariannya ia selalu didampingi juga diawasi oleh seseorang yang memang bertugas melindungi Li Xuan. Suatu hari di istana kekaisaran akan mengadakan pelantikan putra mahkota pertama. Putra mahkota atau pangeran pertama ini sudah tahu tingkat kejahilan Li Xuan. Ia menjadi orang nomor 1 yang paling membenci Li Xuan.
他呀，现在一定在那4个轿子面前找呢。其实想见李玄啊。 Benar saja, saat dirinya akan dilantik menjadi pangeran pertama, ia diculik oleh Li Xiuan bersama temannya. Sementara itu di aula istana, mereka semua menjadi panik, terutama Kaisar, karena sudah hampir setengah jam putra mahkota pangeran pertama yang akan dilantik belum juga datang. Tak selang beberapa lama, seorang prajurit melaporkan kepada Kaisar bahwa pangeran pertama telah diculik oleh Li Xiuan, pelindung negara. Sontak Kaisar langsung menuding ayahnya Li Xiuan bahwa dia tidak becus mendidik seorang anak. Ayah Li Xiuan pun langsung berjanji akan membawa pangeran pertama ke hadapannya secepat mungkin dan akan memberi pelajaran atas kenakalan anaknya. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang wanita bersayap terbang melintasi gunung-gunung di atas kerajaan Qingxian. Dia adalah gadis suci ke-20 dari klan Kuwu, dia bernama Zolian. Dia mendarat di sebuah tempat bersama gurunya dari klan Kuwu. Seorang guru yang merupakan roh pedang dari pedangnya Kaisar Naga mengingatkan kepada Zolian bahwa dia atau Zolian ini adalah gadis suci ke-20 yang berkewajiban membebaskan Kaisar Naga yang saat ini tersegel di Akademi Moyun, kota Qingxian. Waktu 10 tahun sudah tiba, itulah waktunya Kaisar Naga harus bangkit untuk kembali memimpin klan Kuwu, juga membebaskan orang-orang klan Kuwu yang masih ditangkap oleh para manusia. Ia pun meminta Zolian untuk menyamar menjadi manusia dan mendaftar di Akademi Moyun untuk mencari tahu di mana Kaisar Naga tubuhnya disegel, yang tentu saja tujuannya adalah untuk membebaskan Kaisar Naga sendiri. Roh pedang itu pun kemudian merubah Zolian menjadi bentuk manusia. 师傅，我的耳朵怎么变了？ 但你要记住，圣女的印记遇水。 Ia pun kemudian merubah dirinya menjadi sebuah pedang yang siap mendampingi Nona Zolian yang akan membebaskan Kaisar Naga. Singkat cerita, Nona Zolian akhirnya sampai di kota Qingxian, di mana kota itu sedang mengadakan pendaftaran masuk Akademi Moyun. Nona Zolian tampak kaget ketika melihat di dinding-dinding tembok terpasang poster Li Xiuan yang menerangkan bahwa orang yang ada di gambar itu tidak boleh keluar dari wilayah kerajaan. 也是我们天纪国的护国师。 Sementara itu Li Xiuan sendiri, si bocah nakal ini tetap nekat akan keluar kota bersama temannya. 师傅，你看到那面镜子了吗？ 哎，你，快点过来检查。 Saat identitasnya mau terbongkar dengan cermin ajaib itu, bersamaan dengan itu Li Xiuan lewat dan terjadilah kegaduhan. 看，这不就是文莹吗？轰都轰不走。 Zolian yang mengetahui Li Xiuan wajahnya mirip poster yang tadi ia lihat, ia pun segera menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam gerobak itu sama dengan orang yang tergambar di poster. Mengetahui triknya terbongkar, Li Xiuan berusaha kabur melarikan diri. Namun para penjaga segera mengejarnya dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nona Zolian untuk masuk melewati cermin ajaib. Sedangkan Li Xiuan sendiri akhirnya dilumpuhkan oleh guru Yizi. Ia pun kembali dibawa ke tempatnya dan tidak boleh keluar-keluar. Alhasil ia pun dihajar ayahnya, dipukuli sampai babak belur. 还敢顶嘴！我让你口不到，你还敢出城？我告诉你，你想都别想！ Setelah kejadian itu, Guru Yizi menemui ayahnya Li Xiuan. Guru Yizi mengatakan bahwa ujian akademi akan dimulai besok. Ia meminta agar Li Xiuan sebagai pelindung negara agar ikut dalam ujian tersebut. Dalam kesempatan itu Guru Yizi juga menyinggung masalah kutukan gadis suci, bahwa kebangkitan Raja Naga sudah mencapai waktunya. Dalam ujian akademi nanti, ia akan mencari orang-orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi kemungkinan bangkitnya Kaisar Naga. Singkat cerita, para peserta ujian Akademi Moyun sudah tiba. Salah satunya ada Nona Besar Cui yang terkenal sombong dan kaya raya. Dia adalah anak seorang menteri.
Saat itu ia datang bersama para pelayannya. Dengan sombongnya ia mengusir seseorang dan ia akan menempati kursinya. Pelayan Nona Cui bahkan tak segan-segan mengusir siapapun yang mencoba menghalangi Nona Sui. 且吃完再把座位让给姑娘，您看可以吗？ 欺负你又如何？欺负你如何？ Bersamaan dengan itu datang juga seorang putri dari negara Gurun atau negara Sa yang juga ikut dalam ujian Akademi Moyun. Wanita itu bernama Yunsan. Ia sempat menegur Nona besar Cui yang terlihat semena-mena menindas orang lain. Tak ingin ditegur, terjadilah keributan. Merasa malu karena dirinya dikalahkan oleh Nona Yunsan, Nona Cui melimpahkan kesalahannya pada Nona Yulian. Ia kalah karena senjata spiritualnya dicuri oleh Nona Yulian. 我知道了，是你偷走了我的灵气。 Bersamaan dengan itu, Li Xiuwan yang akan ikut ujian Akademi Moyun sampai juga di tempat itu. Ia mendapat laporan dari Nyonya Cui bahwa senjata spiritualnya dicuri oleh Nona Yulian. Melihat Yulian, ia langsung tahu bahwa wanita itulah yang tempo hari menggagalkan usahanya untuk kabur keluar kota. Kebetulan sekali karena ia punya dendam, ia pun menangkap Nona Yulian, akan dihukumnya sendiri. Ia pun kemudian menginterogasi Nona Yulian dan bermaksud mengerjai Yulian dengan lebah penyengat. 干嘛？你回来！ Namun setelah ditinggal beberapa saat, ia menjadi khawatir jangan-jangan Julian disengat lebah kebetulan dan tidak ada yang menolongnya. Ia pun akhirnya bergegas kembali untuk melihat keadaan Nona Yulian. Dan ternyata lebah-lebah itu sudah jatuh dan bersiap untuk menyengat Yulian. Melihat itu, ia pun langsung berusaha menyelamatkan Yulian, walaupun pada akhirnya dirinya pun harus tersengat banyak lebah, sehingga wajahnya menjadi lebah membengkak. Dan ternyata, walaupun anak ini terlihat nakal usil, tetapi hatinya sangat baik. Singkat cerita, semua para peserta disambut oleh Guru Yizi. Saat melihat Guru Yizi, Nona Yulian tampak wajah dendam seperti ia sudah tak sabar lagi ingin segera membinasakan Guru Yizi. 他就是封印龙王。 子尊，龙威尔也来了。 Hadir juga di Akademi Moyun pangeran kedua. Namun di antara semua akademi yang hadir hanya Li Xiuwan yang tampak belum hadir. Seorang menteri pun langsung memberikan sambutan bahwa tujuannya diadakan Akademi Moyun adalah untuk menumpas klan Kuwu yang kemungkinan akan segera bangkit. 可以自由出入本书院任何一个。 Ujian pertama adalah mereka harus bertarung 1 lawan 1 sesuai nama yang sudah ditentukan oleh panitia dan akan diambil 20 peserta terbaik untuk melaju ke babak berikutnya. Para peserta nantinya juga berkesempatan untuk bertarung dengan pelindung negara dan pemenangnya akan mendapatkan plakat otoritas peringkat pertama, di mana nanti orang yang memegang plakat itu akan bebas keluar masuk di area akademi walaupun itu tempat rahasia. Mendengar itu, Nona Yulian bertekad untuk mendapatkan plakat peringkat pertama karena dengan plakat itu tentu saja dia akan lebih mudah menemukan di mana Kaisar Naga disegel. 明白，那岂不是就可以马上进内境？ 考试开始。 Ujian pertama pun dimulai. Para siswa menunjukkan kemampuan masing-masing. Sementara itu Li Xiuwan ternyata masih tidur di rumah.
Oleh ayahnya, ia dipaksa datang ke Akademi Moyun karena dirinya adalah termasuk pelindung negara yang memegang plakat otoritas peringkat pertama. Sementara itu, ujian Akademi Moyun sudah selesai. Didapatlah 20 peserta yang akan dididik menjadi pendekar sejati untuk menghancurkan klan Kungfu. Nona Yulian yang berambisi untuk mendapatkan plakat peringkat pertama, ia menyampaikan kepada para guru akan menantang pelindung negara untuk mendapatkan plakat peringkat pertama. Bersama dengan itu Li Xuan datang. Yulian langsung menantang Li Xuan, namun seorang guru mengatakan bahwa plakat peringkat pertama tetap dipegang oleh Li Xuan dan ia meminta para murid untuk bubar sementara waktu. Keputusan itu membuat para murid sedikit kecewa karena kesempatan mendapatkan plakat peringkat pertama akhirnya batal. Singkat cerita, mereka pun menempati asrama masing-masing. Nona Yulian pun kemudian menemui gurunya yang mengatakan bahwa untuk ke ruang rahasia harus mendapatkan plakat peringkat pertama, di mana plakat itu saat ini dipegang oleh Li Xuan. 确定龙皇的位置，日到如今，便也急不得了。 Malam harinya saat semua peserta tertidur, Nona Yulian menyelinap memasuki ruang rahasia. Dia mengikuti petunjuk dari batu kristal hijaunya. Ia menemukan sebuah ruang rahasia, namun ruang itu dilindungi oleh mantra pembatas. 才能开启这道秘境的结界。 Namun bersamaan dengan itu Li Xuan juga memasuki ruang itu yang ternyata Guru Yixi juga memasuki tempat itu. Bertemulah Li Xuan dan Yulian di sebuah tempat persembunyian secara tak sengaja. 师傅，你找我？ Untunglah dengan kecerdikan Li Xuan, ia bisa menyelamatkan Yulian meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, mungkin saja Yulian akan dikeluarkan oleh Guru Yixi karena memasuki area rahasia. Setelah kejadian itu, Li Xuan mendapat hukuman dari gurunya. Dalam kesempatan itu, Li Xuan mengatakan bahwa dirinya malas dengan jabatan pelindung negara. Dari awal ia menyatakan tidak setuju diberi jabatan itu, tetapi ia tetap dipaksa menerima jabatan pelindung negara. Guru Yixi mengatakan, jika kau tidak mempunyai jabatan pelindung negara, mungkin kau sudah dilempari telur busuk oleh banyak orang. Guru itu kemudian meminta agar Li Xuan patuh dan tidak membuat onar. Guru Yixi juga berjanji selama Li Xuan mau patuh, maka dia akan mengizinkan kemanapun Li Xuan pergi. Di hari berikutnya, Akademi Moyun kedatangan pangeran pertama. Pangeran pertama meminta agar murid putri menghiburnya dengan tarian dan ternyata tarian Nona Yulian berhasil membuat putra mahkota atau pangeran pertama ini terpesona. Singkat cerita, pelajaran demi pelajaran pun dimulai. Semua tampak serius berlatih apa yang diajarkan oleh guru mereka. Namun tidak dengan Li Xuan. Li Xuan terlihat malas-malasan, bahkan ia sering tertidur di saat jam pelajaran. Sebenarnya ini membuat para guru menjadi kesal. Namun bagaimana lagi karena memang itu sudah menjadi sifat Li Xuan. Dalam sebuah kesempatan, Yulian mendapat undangan dari pangeran pertama bahwa pangeran pertama ingin bertemu dengan Nona Yulian untuk membicarakan sesuatu. Dan ternyata di tempat itu juga ada pangeran kedua. Pangeran dua mengetahui rencana pangeran pertama yang akan mengundang Yulian ini dan tampaknya pangeran kedua ini sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, bertemulah Nona Yulian dengan putra mahkota pangeran pertama. Pangeran pertama menyampaikan rencananya bahwa dia ingin mengundang Nona Yulian untuk menari di istana.
Namun belum lama mereka berbicara, tiba-tiba beberapa penyerang gelap datang menyerang dan berusaha membunuh putra mahkota pangeran pertama ini. Untuk melindungi putra mahkota pangeran pertama, Youlian terpaksa harus merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, yaitu gadis suci klan Kuwu. Setelah kejadian itu, putra mahkota pangeran pertama kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Li Xuan dan sekaligus memenggal kepalanya. Tetapi seorang menteri kemudian menasihati bahwa pembunuh yang sebenarnya mungkin saja bukan Li Xuan. Karena jika Li Xuan membunuh pangeran pertama, itu sama sekali tidak ada untungnya bagi Li Xuan. Mendengar itu, putra mahkota pangeran pertama langsung sadar bahwa memang ada seseorang yang menginginkan dia mati. Dan tentu saja akan merebut posisinya sebagai putra mahkota yang tentu saja nantinya akan mewarisi menjadi seorang kaisar. Siapa lagi kalau bukan pangeran kedua? Sementara itu di tempat lain, pangeran kedua kaget ketika mengetahui seluruh anak buahnya tewas. Dan ternyata otak penyerangan itu adalah pangeran kedua sendiri. Pangeran kedua juga pengawalnya ini telah tahu jika yang membantai anak buah mereka adalah Nona Youlian. Mereka pun sepakat akan menyelidiki siapa sebenarnya Youlian ini. Di suatu hari, Nona Youlian mendapat pesan di sebuah kertas bahwa Li Xuan ingin bertemu Nona Youlian di pavilion Xianjuan, di mana tempat itu adalah tempat disegelnya binatang kuno yang bernama Silin. Youlian yang tidak mengerti bahwa itu adalah tempat terlarang, ia nekat memasuki tempat itu. Sementara itu Li Xuan sendiri ternyata sedang makan siang di kantin bersama teman-temannya. Salah seorang temannya kaget ketika mengetahui Li Xuan ternyata ada di situ. Padahal sebelumnya Youlian berpamitan kepada temannya itu akan pergi ke pavilion Xianyuan. Mengetahui itu tempat berbahaya dan dia tidak merasa mengundangnya, akhirnya Li Xuan menyusul Nona Youlian ke tempat terlarang itu. Sementara itu Nona Youlian ternyata ia memasuki tempat rahasia, tempat monster killing disegel. Binatang kuno jahat itu bisa merubah dirinya menjadi bentuk manusia. Kejahatan makhluk ganas ini adalah memperkosa korbannya, kemudian memakannya hidup-hidup. Monster killing itu hari itu tidak ingin memakan korbannya. Ia mengajak Nona Youlian untuk bermain catur, di mana permainan ini sebenarnya adalah cara untuk lepas dari belenggu yang menyegel dirinya. Karena tidak bisa bermain catur seperti itu, ia pun akan membunuh Nona Youlian. Untunglah bersamaan dengan itu Cheng Xi, pengawal Li Xuan, segera datang. Monster Silin mengatakan kepada Li Xuan, apabila Li Xuan berhasil memecahkan permainan catur, maka dirinya akan membebaskan teman-temannya. Namun jika tidak, teman-temannya akan dibunuh. Li Xuan yang sebenarnya tidak tahu bagaimana memecahkan permainan itu, ia teringat dulu pernah dikurung oleh gurunya dan satu-satunya cara untuk bebas yaitu dengan memainkan catur yang sepertinya persis dengan permainan catur di monster killing itu. Dan secara tak sengaja akhirnya ia pun dapat memecahkan permainan catur itu. Tapi tanpa disadarinya ia ternyata telah melepaskan monster Silin yang telah tersegel di tempat itu puluhan tahun lamanya. Para guru pun kemudian menjadi panik ketika mengetahui makhluk itu keluar. Mereka meminta agar Li Xuan bertanggung jawab menangkap kembali monster Silin. Merasa dia yang melepaskan monster tersebut, dia pun akan bertanggung jawab menangkap monster itu.
Sementara itu monster Silin setelah bebas ia menebar kekacauan di mana-mana. Targetnya adalah para wanita-wanita cantik. Dia memperkosanya lalu memakan tubuhnya hingga tinggal tulang belulangnya saja. 榴莲，我不明白麒麟为什么要吃青楼女子。 Singkat cerita, Li Xiuan bersama teman-temannya kemudian menjebak monster Silin. Tetapi ternyata kekuatan monster ini sungguh sangat kuat. Mereka semua tidak ada yang mampu menandingi monster Silin. Dan pada akhirnya di saat semuanya tak berdaya menghadapi makhluk ini, seorang pendekar datang. Dia adalah pangeranmu dari negeri Gurun atau negeri Sha atau kakaknya Yunsan. Mereka pun akhirnya dapat meringkus monster itu. Pada sebuah kesempatan, guru akademi kemudian memperkenalkan pangeranmu kepada Li Xiuan dan kawan-kawannya bahwa dia adalah pangeran dari kerajaan negeri Sha yang juga akan mengikuti pelajaran di Akademi Moyun. Setelah berkenalan, pangeranmu ini kemudian menemui adiknya yaitu Putri Yunsan. Ia menegur adiknya ini yang mengikuti akademi tanpa persetujuan keluarga. Dan ternyata ia meninggalkan kerajaannya karena di sana Putri Yunsan ini ternyata akan dijodohkan dengan seseorang yang tidak dia cintai. Sementara itu di sebuah tempat rahasia, Guru Yixi memperkuat segel Kaisar Naga karena dia merasakan ada firasat buruk yang akan terjadi. Pada kesempatan berikutnya, pangeranmu yang bernama asli Yu Fengmu akhirnya berkenalan dengan seluruh siswa. Ia juga berkenalan dengan Nona Julian. Pada kesempatan itu pangeranmu menawarkan pada Nona Julian untuk mencoba busur panahnya. Li Xiuan yang saat itu melihat kejadian itu ia merasa cemburu karena sejatinya dia sudah menaruh hati sama Nona Julian ini. Gurunya Nona Julian pun memperingatkan kepada Julian agar tidak jatuh hati kepada siapapun karena misinya adalah membebaskan Kaisar Naga. Tidak ada misi lain selain itu. Nona Julian mengatakan bahwa dirinya belum bisa menemukan plakat otoritas peringkat pertama karena hanya dengan plakat itulah maka dia akan bisa memasuki ruang rahasia di mana kemungkinan Kaisar Naga ditempatkan di ruang rahasia di Akademi Moyun. Ia pun kemudian berjanji akan segera mencari plakat tersebut untuk menemukan Kaisar Naga. Malam harinya ia menyelinap ke kamar Li Xiuan untuk mencari plakat otoritas tersebut. Namun ia tak menemukan plakat itu dan malah dibuatnya malu oleh Li Xiuan. Dan sepertinya Julian ini diam-diam juga menyukai Li Xiuan. 我看你是最近贪恋于人族的生活，你跟李玄是势不两立。 Tetapi ternyata Nona Besar Cui juga diam-diam menaruh hati pada Li Xiuan. Pada sebuah kesempatan, pangeran kedua bersama pengawalnya ia membicarakan tentang Julian. Kedua orang ini sudah mencurigai jika Julian adalah orang dari suku Kunwu.
Ia kemudian mengundang Pangeran Mu dari kerajaan Sha. Dalam pertemuan itu ia mengajak kerjasama untuk memastikan apakah benar Julian berasal dari klan Kunwu atau tidak. Pangeran Mu kemudian tampak menemui Julian. Ia mengajak Julian ke tempat penyiksaan orang-orang dari klan Kunwu. Ketika melihat orang-orang klan Kunwu disiksa, Julian sudah tidak sabar lagi ingin menolong, dan ini membuat Pangeran Mu akhirnya tahu jika Julian ini adalah dari suku Kunwu. Tetapi Pangeran Mu setelah mengetahui identitas Julian, ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli apa identitas Julian. Yang penting kita adalah teman yang baik. 把人都放了！你别过来！ Bersama dengan itu, datang seorang jenderal dari klan Kunwu, yaitu Jenderal Yu. Melihat Jenderal Yu masih hidup, Julian tampak kaget. Pangeran Mu kemudian mengajak Julian dan seluruh tawanan lainnya untuk bersembunyi di daerah yang aman. Sementara itu, kabar terbunuhnya para prajurit juga kaburnya para tawanan klan Kunwu sudah sampai ke para petinggi kerajaan. Salah seorang guru memerintahkan Li Xuan untuk menjaga gerbang kota untuk menemukan para tawanan suku Kunwu yang melarikan diri. Sementara itu Julian bersama Pangeran Mu, mereka berusaha menyelamatkan suku Kunwu dan akan dikirim keluar kota agar mereka semua selamat. Seorang anak buah sempat menegur Pangeran Sha, apakah tindakan ini tidak terlalu beresiko? Namun Pangeran Mu atau Pangeran Sha ini mengatakan bahwa negara Sha sudah berhubungan baik dengan suku Kunwu. Tentu saja apabila suku Kunwu dalam kesulitan, kita harus menolongnya. Mereka pun akhirnya berangkat membawa tawanan suku Kunwu untuk dikirim keluar kota. Namun saat melewati gerbang kota Tianxi, mereka harus berhadapan dengan para prajurit dan juga Li Xuan yang siap menggeledah barang bawaan mereka. Saat Li Xuan menggeledah kereta mereka, tampak Julian tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tapi yang mengejutkan, ternyata Li Xuan mengatakan bahwa di kereta itu tidak ada apa-apanya dan memerintahkan agar kereta terus berjalan. 让他们走吧。放行。 Dan ternyata Li Xuan ini tahu kalau di dalam kereta itu mengangkut para tawanan Kunwu. Namun ia merasa tak tega dan membiarkan mereka berjalan. Sampailah rombongan itu di sebuah tempat yang aman. Julian mengatakan akan secepatnya membebaskan Kaisar Naga. Karena dengan kebebasan Kaisar Naga, suku Kunwu akan kembali bangkit. Sementara itu Li Xuan setelah mengetahui kalau Julian menyelamatkan orang-orang dari suku Kunwu, ia menjadi bertanya-tanya siapakah sebenarnya Julian ini? Apakah dia dari orang-orang suku Kunwu? Namun ia belum yakin kalau Julian adalah bagian dari suku Kunwu. 每队最多由6人组成，比赛即刻开始。 Di hari berikutnya, saat akademi mengadakan lomba bermain bola sakti, Nona Cui yang tidak suka dengan Nona Julian, ia menggunakan senjata jarum racun untuk mengalahkan tim dari Julian ini. Tetapi Julian berhasil mengembalikan senjata itu hingga mengenai wajah Nona Cui. Su Yulian,你耍诈！ Nona Cui akhirnya menuduh Julian bermain curang dengan menggunakan jarum beracun. Padahal yang sebenarnya jarum beracun itu adalah miliknya sendiri. Saat Julian mengatakan kepada Li Xuan bahwa jarum beracun yang sebenarnya adalah milik Nona Cui, tiba-tiba Nona Cui datang dan memukul Julian hingga dia terjebur ke dalam danau segel es merah darah. Li Xuan pun segera mencoba menolong, namun ternyata arus di dalam sungai itu sangat deras dan keduanya hilang terbawa derasnya arus misterius yang berada di bawah sungai. Teman-temannya berusaha menyelam mencari, namun tidak juga menemukan hasil. Sementara Li Xuan dan Julian tiba-tiba mereka berada di sebuah tempat bersalju.
Li Xuan pun akhirnya tahu jika mereka berada di tempat itu karena Li Xuan membawa plakat otoritas di mana plakat itu bisa mengarahkan seseorang ke tempat yang sangat rahasia. Sementara itu di atas, seorang guru menjelaskan bahwa area paling berbahaya adalah Danau Segel Merah Darah. Ia menduga hilangnya Li Xuan dan Julian kemungkinan terpengaruh oleh segel otoritas yang dibawa Li Xuan, yang secara otomatis pintu tempat rahasia akan terbuka jika dekat dengan plakat otoritas. 能不能走出来，就看他们难道我们就没有其他办法了吗？ Sementara itu Li Xuan dan Julian ia ditemukan oleh seekor anjing yang membawanya kepada seorang kakek tua misterius. Kakek misterius itu mengatakan bahwa dia sudah memasak air sampai mendidih untuk memasak Li Xuan dan Julian. Tentu saja mendengar itu, kedua orang ini terkejut bukan kepalang. Pertama-tama, kakek itu akan memasak Julian terlebih dahulu, kemudian memasak Li Xuan. Dengan kecerdikan Li Xuan, ia menyandra anjingnya si kakek. Akhirnya, si kakek ini tidak jadi memasak Julian. Kakek itu mengatakan bahwa dirinya adalah tetua buku langit. Ia tahu kejadian di dunia maupun kejadian di langit. Bahkan kakek ini juga tahu kalau Julian sedang terkena jarum beracun. Dan tentu saja racun jenis apapun, kakek ini pasti tahu cara mengobatinya. Dengan kecerdikan Li Xuan, akhirnya kakek sesepuh buku langit itu mengobati Julian hingga racunnya menjadi hilang. Sementara itu putra mahkota pangeran pertama yang sangat membenci Li Xuan ketika mendengar Li Xuan jatuh ke danau. Bukannya sedih, tetapi ia malah tenang. Ia pun mendatangi lokasi jatuhnya Li Xuan. Ia mengatakan pada teman-temannya bahwa Li Xuan sebenarnya terkena karmanya sendiri. 连老天爷都看不过去了。 大胆！ Kembali ke lokasi di mana Li Xuan bersama seorang kakek misterius. Hari itu saat Li Xuan meminta agar kakek itu menunjukkan jalan keluar, ia melihat kakek itu sedang menangis karena mengenang kejadian 18 tahun yang lalu, di mana ada gambaran seorang anak bayi perempuan yang saat itu diculik oleh seorang penjahat. Kakek itu benar-benar menangisi nasib bayi itu, dan ternyata kakek ini sangat ingin membesarkan seorang bayi. Ia pun mempunyai rencana yang membuat Li Xuan dan Julian sangat kaget, yaitu kakek itu meminta agar Li Xuan dan juga Julian menikah di tempat itu juga dan mempunyai seorang bayi. Li Xuan dan Julian jelas saat itu belum bisa memutuskan, tetapi kakek itu terus memaksa, bahkan mengancam akan membunuh Li Xuan jika mereka tidak mau menikah. Akhirnya dengan terpaksa, keduanya pun menuruti permintaan kakek buku langit ini. 1 jam kemudian mereka pun akhirnya dinikahkan oleh kakek buku langit. Tetapi tampaknya Nona Julian ini masih dingin saja karena memang tujuan dia sebenarnya adalah untuk membebaskan Kaisar Naga. Dan ini jelas malah nanti akan menimbulkan masalah jika sampai diketahui oleh gurunya. Sementara itu di luar, Pangeran Mu mencoba menerobos sungai tersebut dengan ilmu spiritualnya. Tujuan dia adalah untuk membebaskan Nona Julian. Changseng, seorang pengawal Li Xuan, melihat itu pun ia membantu Pangeran Mu, berharap bisa membuka area itu dan membebaskan Li Xuan. Tapi usaha mereka sepertinya tidak berhasil dan malah membahayakan diri mereka sendiri. Untunglah guru Yichi segera datang menyelamatkan mereka. Sang guru mengatakan bahwa orang yang telah masuk ke area rahasia ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Apa yang kalian lakukan, sama saja kalian ini bunuh diri. 也是无能为力呀。 Sementara itu Li Xuan dan Julian, mereka berdua merencanakan mencari jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu. Namun tempat itu ternyata telah dilindungi oleh dinding pembatas spiritual. Keduanya pun mencoba untuk menghancurkan dinding pembatas itu. Tetapi usahanya itu malah membuat mereka berdua terluka cukup serius. Kakek buku langit pun marah. Ia mengatakan bahwa kalian sama saja akan bunuh diri.
Yulian pun sangat bersedih karena terjebak di tempat itu, padahal tujuannya dia hanya ingin membebaskan Kaisar Naga. Namun Li Xuan masih tidak percaya kalau kakek buku langit ini tidak mengetahui jalan keluarnya. Ia pun terus meminta kakek buku langit itu untuk menunjukkan jalan keluarnya. Ia yakin kakek misterius itu pasti tahu jalan keluar dari tempat itu. Akhirnya kakek buku langit itu memberikan sebuah benda. Ia mengatakan kalian boleh keluar tetapi hanya satu orang. Karena benda itu hanya bisa membawa satu orang ke dunia luar. Kakek itu meminta agar Li Xuan memilih siapa nanti yang akan dikeluarkan, Li Xuan atau Nona Yulian. Tentu saja Li Xuan bingung, tetapi daripada tidak ada jalan keluar, ia pun menerima benda itu dan singkat cerita, ia menemui Yulian. Ia mengatakan bahwa dengan benda itu akan bisa keluar. Yulian ini belum tahu jika benda itu hanya bisa mengeluarkan satu orang saja. Yulian sangat sedih ketika mengetahui Li Xuan tertinggal di dalam. Ia pun akhirnya keluar dan ditemukan teman-temannya. Sementara itu Li Xuan tetap tidak berputus asa. Ia terus mencoba mencari jalan keluar, namun usahanya tidak pernah berhasil dan ia malah tambah terluka. Melihat kegigihan Li Xuan yang ingin keluar, kakek itu sepertinya tidak tega dan ia mengajak Li Xuan ke dalam ruang dapur. Ia memperlihatkan sebuah sumur dan mengatakan pada Li Xuan, di dalam sumur ini kemungkinan kecil kau bisa keluar ke dunia manusia, namun kemungkinan besar kau akan mati. Berani mencoba? Karena hanya satu tempat itu satu-satunya harapan untuk keluar, Li Xuan pun nekat memasuki sumur itu. Tetapi ternyata di dalam sumur itu ia bertemu dengan seorang biksu kecil yang langsung menghajarnya. Ia pun gagal keluar dan malah ia terluka parah. Ia pun kembali dirawat oleh kakek buku langit. Namun ia tetap tidak putus asa, ia yakin biksu kecil itu bisa dilewati. Ia pun kembali memasuki sumur itu dan membawa sebuah permen berharap biksu kecil itu memberikan jalan. Tetapi ternyata biksu kecil itu tetap menghajar Li Xuan hingga kali ini lukanya menjadi semakin parah. Namun di percobaan ketiga, kakek buku langit yang sebenarnya baik hati ini memberikan sebuah bocoran untuk mengalahkan biksu kecil di dalam sumur itu. Setelah mengetahui rahasia mengalahkan biksu kecil itu, akhirnya biksu kecil itu menunjukkan jalan keluar. Sementara itu di luar, Nona Yulian yang telah sadar dan mengetahui jika Li Xuan masih tertinggal di dalam, ia nekat kembali menjeburkan diri ke dalam danau itu untuk menyelamatkan Li Xuan. Namun bersamaan dengan itu, di tengah-tengah danau dia berjumpa dengan Li Xuan yang sudah akan keluar. Keduanya pun akhirnya bisa keluar. Setelah kondisi Li Xuan membaik, ayahnya datang menjenguk. Tetapi ternyata ayah Li Xuan ini meminta Li Xuan untuk pulang. Awalnya Li Xuan tidak mau, tetapi kemudian ayahnya memaksa agar Li Xuan tetap pulang. Dan ternyata di rumah itu sudah menunggu ibunya Nona Cui. Keluarga Cui ini datang ke rumahnya Li Xuan, tujuannya adalah untuk mengajak keluarga Li besanan dengan keluarga Cui.
Tetapi Li Xuan menolaknya hingga membuat ayahnya marah. Untung King Seng, penjaganya, datang dan meminta ayah Li Xuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sementara itu Nona Julian, ia dimarahi gurunya karena belum juga bisa membebaskan Kaisar Naga, malah menikah dengan Li Xuan. Ia pun meminta Julian setelah nanti Li Xuan mengumumkan pernikahannya di depan umum, agar dia meminta plakat otoritas sebagai mas kawin. Setelah plakat otoritas didapat, bunuh segera Li Xuan. Sementara itu Pangeran pertama yang telah mendengar bahwa Li Xuan akan mengumumkan pernikahannya dengan Julian, ia pun mempunyai ide akan merusak rencana itu. Singkat cerita, Li Xuan pun mengumumkan pernikahannya di depan teman-temannya. Tetapi ternyata Nona Julian selalu teringat pesan gurunya agar meminta mas kawin plakat otoritas. Setelah itu bunuh Li Xuan. Julian pun tidak berani melakukan itu. Ia pun mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah dengan Li Xuan. Bahkan dia tidak mencintai Li Xuan sama sekali. Mendengar itu Li Xuan sangat kaget. Ia tak mengira jika Julian akan berubah seperti itu. Bersamaan dengan itu prajurit datang membawa titah kaisar bahwa kaisar akan menjodohkan Li Xuan dengan Nona Cui. Tentu saja ini adalah siasat dari pangeran pertama untuk membuat Li Xuan semakin menderita. Li Xuan, Sementara itu Julian kembali bertemu dengan gurunya. Gurunya kembali marah karena Julian belum juga bisa mendapatkan plakat otoritas. Julian pun berjanji akan mendapatkan plakat itu, tapi dia tidak bisa membunuh Li Xuan. Sementara itu di istana kekaisaran, kaisar mengundang guru dari Akademi Moyun. Ia memerintahkan agar segera menangkap tawanan klan Kunwu yang sempat melarikan diri. Singkat cerita, diutuslah pangeran kedua untuk memimpin para murid Akademi Moyun untuk menangkap para anggota suku Kunwu. 围剿昆吾，走唯一的希望。 Nona Julian tampak tidak kuat melihat penderitaan dari sukunya. Ia hampir saja merubah dirinya menjadi bentuk aslinya. Namun pangeranmu segera menghalanginya. Dan pada akhirnya jenderal suku Kunwu akhirnya tertangkap juga. Malam berikutnya, Julian menyelinap masuk ke dalam tahanan jenderal suku Kunwu. Maksud dia adalah untuk membebaskan jenderal itu, tetapi jenderal itu meminta agar Julian segera meninggalkan tempat itu. Karena kalau jika ketahuan, maka suku Kunwu tidak ada harapan lagi untuk selamat. Namun Julian tidak peduli lagi, ia tetap nekat mau menyelamatkan jenderal itu, dan inilah yang terjadi. 快走啊！ Jenderal Kunwu itu membunuh dirinya sendiri demi menyelamatkan Nona Julian. Malam berikutnya Nona Julian menyelinap ke dalam kamar Li Xuan untuk mencuri plakat otoritas yang selama ini dibawa Li Xuan. Ia pun akhirnya mendapatkan plakat itu. Namun ternyata di luar sudah ada King Seng, pengawal Li Xuan. Tapi ternyata Li Xuan ini dibantu oleh pangeranmu hingga akhirnya mereka dapat kabur melarikan diri. 师傅， 秘境中安然无恙的出来，就说明他不是等。
Setelah mendapatkan plakat otoritas itu, ia kemudian menuju tempat rahasia di mana di situ Kaisar Naga disegel. Ia pun berhasil memasuki ruang rahasia itu. Ia kemudian menemukan sebuah pedang yang sepertinya pedang itulah yang menjadi kunci untuk membuka formasi itu. Beberapa kali ia mencoba mencabut pedang itu, tetapi tidak pernah berhasil. Dan ternyata di pedang itu tertuliskan pelindung negara, yang artinya pedang itu hanya bisa dicabut oleh seorang pelindung negara. Dalam hal ini dia adalah Li Xuan. Karena tidak berhasil mencabut pedang itu, ia pun memutuskan untuk keluar. Namun di luar ternyata Guru Yixi sudah datang. Untunglah pangeranmu dari kerajaan Sha segera menolongnya. 你没事吧？ Pangeranmu kemudian meminta plakat otoritas yang dibawa Zulian. Ia mengatakan, demi keamananmu, biarkan aku yang mengurus plakat itu. Pagi harinya, Li Xuan yang kebingungan karena plakat otoritas tidak ada lagi di kantongnya, ia pun menanyai pengawalnya yaitu Cheng Xing. Cheng Xing pun bercerita apa yang terjadi semalam. Dia mencurigai wanita yang mencuri plakat itu adalah Nona Zulian. 苏有莲， Sementara itu Long Wei atau pangeran kedua, ia didatangi ibundanya. Dan ternyata pangeran kedua ini ternyata adalah seorang wanita yang memang oleh ibundanya disuruh menjadi seorang pria. Ceritanya adalah dahulu kaisar mempunyai beberapa selir. Saat itu kaisar menginginkan bayi laki-laki untuk melanjutkan tahtanya. Tetapi saat itu ibunya Long Wei melahirkan bayi perempuan. Pada saat itu kaisar sudah bertitah jika lahir bayi perempuan harus dibunuh. Demi menyelamatkan nyawa bayi itu, akhirnya ibunya menjadikan bayi perempuannya itu menjadi bayi laki-laki. Tidak ada yang tahu kalau pangeran kedua ini adalah seorang perempuan, kecuali ibunya sendiri dan seorang pengawalnya. Sementara itu Li Xuan tampak menginterogasi Zulian. Ia menanyai tentang hilangnya plakat tersebut. Namun Zulian mengatakan bahwa dia tidak mengetahui dan dia tidak mencuri plakat itu. Namun tak selang beberapa lama datang temannya bersama Xiao Fengming. Dan ternyata Xiao Fengming ini datang untuk mengembalikan plakat tersebut. Ketika ditanya kenapa kau mencuri plakat ini, Fengming mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tahu-tahu plakat itu sudah ada di sakunya. Jelas ini adalah akal-akalan pangeranmu untuk melindungi Zulian. Di tempat lain, pangeran kedua, ia didatangi beberapa orang prajurit dan prajurit itu mengatakan bahwa dia diutus oleh pangeran pertama untuk membawa pangeran kedua ini ke suatu tempat karena pangeran pertama akan mengadakan perjamuan makan. Awalnya pengawalnya menolak dengan alasan kondisi pangeran kedua masih sakit karena baru saja berperang melawan suku Kunwu. Tapi prajurit itu mengancam jika tidak mau itu artinya menghina putra mahkota pangeran pertama dan itu bisa diartikan memberontak. Mendengar itu pengawalnya marah namun ia segera dicegah oleh pangeran kedua. Antara pangeran pertama dan pangeran kedua ini sudah dari dahulu permusuhan karena pangeran pertama ini mengharapkan tahta pengganti ayahnya. Akhirnya pangeran kedua bersedia memenuhi undangan pangeran pertama. Walaupun mereka sudah curiga jika pangeran pertama sedang merencanakan niat jahat. Namun setelah menunggu lama, setelah setengah jam, 2 jam, bahkan hampir seharian, pangeran pertama juga tidak muncul. Sementara itu pangeran pertama sendiri malah bersenang-senang dengan para wanita. Ia mengatakan biarkan saja Long Wei mati kelaparan. Pangeran kedua dan pengawalnya yang merasa memang dirinya sedang ditindas, mereka pun sudah tidak sabar lagi. Saat
pangeran pertama datang bukannya minta maaf karena datang terlambat, namun pangeran pertama ini malah menghina pangeran kedua dengan berbagai perkataan yang meremehkan hingga pada akhirnya pangeran kedua dan pengawalnya ini menjadi benar-benar marah. 这么厉害啊！ Sementara itu Li Shouwan yang tempo hari dijodohkan oleh kaisar dengan nona besar Cui, ia berpikir keras bagaimana caranya agar kaisar mencabut titahnya. Ia pun berniat akan menemui pangeran kedua atau Long Wei ini untuk meminta bantuan pangeran kedua agar pangeran kedua memohon kepada ayahnya atau kaisar untuk mencabut titah itu. Malam itu ia nekat mendatangi rumah pangeran kedua. Namun pangeran kedua saat itu sedang mandi. Melihat seorang perempuan ada di rumah pangeran kedua, tampak Li Shouwan kaget. Ia tak mengira jika pangeran kedua atau Long Wei ini ternyata menyimpan seorang wanita di rumahnya. Ia pun kemudian berpikir ulang, berani tidak menemui pangeran kedua karena di dalam rumah itu ternyata pangeran kedua bersama seorang wanita. Namun setelah beberapa lama berpikir, ia pun akhirnya memutuskan untuk tetap menemui pangeran kedua. Ia akan meminta bantuan dirinya agar kaisar membatalkan titahnya. Saat Li Shouwan masuk, Li Shouwan sangat heran karena dia tidak menemukan wanita di rumah itu. Li Shouwan pun langsung mengatakan niatnya bahwa dia akan meminta bantuan pangeran kedua untuk memohon kepada kaisar atau ayahnya untuk menarik titahnya kembali, yaitu titah menikahkan dirinya dengan nona Cui. Long Wei sebagai teman, ia menyanggupi apa yang diminta Li Shouwan, tetapi ada syaratnya, yaitu berhubung hari itu adalah hari ulang tahunnya. Pangeran kedua ini meminta Li Shouwan harus ikut merayakan secara tulus. Mendengar syarat itu, Li Shouwan pun tidak keberatan. Yang penting, Long Wei mau memohon kepada ayahnya agar mencabut titahnya itu. Singkat cerita, kemudian Li Shouwan menemui temannya. Ia membicarakan bagaimana caranya merayakan ulang tahun pangeran kedua. Temannya Li Shouwan mengusulkan agar perayaan itu dilaksanakan di luar kota untuk menghindari bentrok dengan pangeran pertama. Mendengar itu Li Shouwan sangat berminat karena selama ini atau selamanya dia belum pernah keluar kota sekalipun karena memang dirinya dilarang untuk keluar kota. Namun karena nanti keluarnya bersama pangeran kedua, tentu saja tidak ada orang yang berani melarangnya. Singkat cerita, akhirnya Li Shouwan mengajak Long Wei untuk merayakan ulang tahunnya keluar kota. Namun saat berada di gerbang akan keluar kota, para prajurit sudah siap menghentikannya. Namun karena pangeran kedua bertanggung jawab, akhirnya para prajurit itu membiarkan Li Shouwan keluar bersama Long Wei. Lokasi pertama yang dikunjungi Li Shouwan adalah tempat pelelangan benda-benda kuno. Maksud dia adalah untuk membeli salah satu benda kuno untuk hadiah ulang tahun Long Wei. Namun tak satupun benda kuno yang membuat Long Wei tertarik. Hingga pada akhirnya saat lelangan itu melelang sebuah benda kuno, yaitu sebuah sabuk milik suku Kunwu. Long Wei tampak tertarik dan berminat terhadap ikat pinggang itu. Li Shouwan sangat terkejut ketika melihat Long Wei menyukai ikat pinggang itu. Padahal itu adalah ikat pinggang untuk perempuan. Ia pun sempat bercanda, kau ini seperti perempuan saja. Li Shouwan ini benar-benar belum tahu jika pangeran kedua ini adalah seorang wanita. Setelah ke tempat itu, tempat berikutnya Li Shouwan sengaja akan mampir ke seorang paranormal yang terkenal bisa mengetahui kejadian-kejadian masa lalu. Ia pun meminta pangeran kedua untuk menunggu di luar, sementara dirinya masuk bertemu sang dukun untuk bertanya tentang ibunya. Setelah komat kamit beberapa saat, sang peramal itu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan siapa sebenarnya ibunya Li Shouwan, karena ibunya Li Shouwan sudah terlarang untuk diceritakan. Li Shouwan mencoba menyuap agar paranormal itu bercerita, tetapi paranormal itu mengatakan bahwa dia tidak bisa menceritakan tentang ibunya. Namun ia kemudian memberikan bocoran bahwa ada satu cara untuk mengetahui siapa sebenarnya ibunya, yaitu Li Shouwan harus mau mencabut sebuah pedang yang ada di area rahasia Panlong. Sang peramal itu mengatakan jika Li Shouwan berhasil mencabut pedang itu, maka segala pertanyaan yang ada di hati Li Shouwan akan segera terjawab. 在此秘境中，有
一把宝剑，不过天机不可泄露。 Dan ternyata si dukun itu sebelumnya telah dikendalikan oleh pangeranmu Zhuge Youlian. Youlian ini sudah tahu bahwa yang bisa mencabut pedang pelindung negara yang ada di area rahasia Panglong hanyalah Li Xuan. Sempat pangeran kedua mengingatkan pada Li Xuan bahwa hampir 90% dukun itu bohong. Tetapi Li Xuan tidak peduli, kalau tidak mencoba maka tidak akan ada harapan. Malam itu Li Xuan menyalakan kembang api yang cukup banyak hingga membuat Long Wei tampak bahagia. 怎么那么像女孩子啊？李玄吧，这小子又闯什么祸了？哎呀，快走！ Singkat cerita, setelah pangeran kedua dan Li Xuan pulang, Li Xuan pun menyusun siasat agar bisa memasuki area rahasia Panglong, di mana tempat rahasia itu selalu dijaga oleh Guru Yixi. Setelah Guru Yixi pergi, Li Xuan akhirnya memasuki area rahasia Panglong itu. Sementara itu pangeranmu bersama Youlian sudah bersiap akan membebaskan Kaisar Naga jika Li Xuan berhasil mencabut pedang itu.